बात करनी थी. Huh? What? Lights hati, I want to watch some fashion. Sebuah film yang menyentuh hati dan penuh makna. Film ini membawa kita ke dalam kehidupan Ethan Mascarenhas, seorang pesulap jenius yang kehilangan segalanya setelah sebuah kecelakaan tragis yang membuatnya total. Selama 14 tahun, Ethan tetap bertahan dengan semangat dan senyuman, menjalani hidupnya sebagai penyiar radio yang menginspirasi orang banyak. Namun di balik suara cerianya tersembunyi permintaan terakhir yang mengejutkan semua orang. Ditemani oleh Sophia, perawat setianya yang diam-diam mencintainya, Ethan berjuang melawan hukum, moralitas, dan perasaan orang-orang di sekitarnya. Apakah dunia akan mengizinkannya pergi dengan damai, atau justru memberinya alasan untuk bertahan? Ini bukan sekedar film India, tapi sebuah perjalanan emosional tentang cinta, kebebasan, dan keberanian untuk menentukan takdir sendiri. Dan mari kita masuk ke alur cerita filmnya. Oh yeah. I hope you can see that. Yeah. Film dimulai dengan suasana tenang di dalam rumah Ethan yang luas namun terasa sepi. Perawat setianya Sophia dengan penuh perhatian membantu Ethan untuk memulai harinya. Dia dengan lembut menyeka wajah Ethan dan mengatur posisi di tempat tidur. Dia bercanda dengan Sophia yang tampak sabar namun tegas dalam merawatnya. Selama 14 tahun Ethan mengalami kelumpuhan ini, dan bertahun-tahun Ethan pun menyibukkan diri menjadi seorang penyiar radio di rumahnya. Sebagai penyiar radio, Ethan menggunakan suaranya untuk menginspirasi dan memberikan motivasi kepada para pendengarnya. Program radionya menjadi media di mana ia tetap merasa hidup dan bisa berinteraksi dengan dunia luar. Meskipun tubuhnya terkurung dalam keterbatasan, suara dan pemikirannya yang penuh humor serta kebijaksanaan membuatnya dicintai banyak orang. Kemudian datang seorang wanita bernama Devyani Dutta. Dia adalah sahabat sekaligus pengacara Ethan. Ketika bertemu Ethan to the point mengajukan permohonan hukum kepada pengacaranya itu. Dia dengan serius menyampaikan keinginan untuk mengajukan permohonan agar diizinkan atau disebut Ethan. Mendengar itu jelas Devyani pun terkejut. Selama ini Ethan sudah bertahan dapat menjalani hari-hari melawan takdirnya ini. Dan belasan tahun juga dia melihat Ethan dalam kondisi bahagia. Banyak orang yang menyayanginya, tapi kenapa malah tiba-tiba ingin pergi? Dan sebagai sahabat Devyani pun sangat kecewa. Dia segera menghubungi dokter pribadi Ethan yang bernama Nayak. Dia pun memberitahu fakta mengejutkan ini. Dokter Nayak yang datang pun terkejut mendengar permintaannya. Di situ Ethan mengatakan jika dia sudah sejak lama ingin mengambil keputusan ini. Ethan memberitahu dokter apakah selama ini dia dapat berjalan lagi. Apakah dia bisa menggerakkan tangannya lagi. Jari jemari dan kakinya semua bisa bergerak. Dan itulah yang membuat Ethan ingin mengakhiri penderitaan ini. Dokter Nayak pun menunjukkan reaksi yang cukup serius dan profesional, tetapi juga jelas merasa tidak setuju dengan permintaan tersebut. Ethan bertahun-tahun sudah banyak menunjukkan kemajuan. Dia bisa menulis dan menjadi penyiar radio. Dan Ethan adalah sumber harapan dan inspirasi bagi jutaan manusia. Dirinya sudah berjuang dan menghadapinya dengan gagah berani. Ethan pun sangat membenarkan ucapan dokter jika dia telah menaklukkan hidupnya sendiri. Dia sudah menghabiskan 14 tahun ini dengan bangga. Tetapi tidak harus seumur hidup berharap belas kasihan dari kursi roda, tempat tidur, dan orang-orang di sekitarnya. Intinya Ethan tidak mau menyusahkan orang-orang yang sudah menyayanginya. Sebagai dokter dia memegang prinsip untuk menyelamatkan hidup, bukan untuk mengakhirinya. Dan dia juga memastikan tidak akan ada pengadilan manapun yang menyetujui permintaannya. Tetapi di situ Ethan yakin pengadilan akan mendengarkan. Dan Devyani diminta berjuang untuk dirinya. Jika tidak berhasil maka Ethan mengatakan jika dirinya akan menderita seumur hidup. Dengan sadar Devyani pun mencoba mendukung kemauan Ethan karena tahu bagaimana rasanya derita yang dialami oleh sahabatnya itu. Di pengadilan dia menjelaskan jika hukum di negara ini harus dirubah. Jika pengadilan memberikan hak manusia untuk hidup, maka harus ada aturan hak untuk tidak hidup. Di sisi lain, jaksa bernama Pipin Patel pun heran. Bisa-bisanya pengacara berkata seperti itu. Padahal harusnya Devyani tahu jika hukum tidak bisa dirubah dengan mudah begitu saja. Sebagai pengacara Ethan, Devyani pun berjuang untuk hak kliennya. Dia berargumen bahwa Ethan telah mengalami penderitaan luar biasa selama bertahun-tahun. Jaksa yang mendengar itu mengatakan bahwa hidup adalah anugerah dan tidak ada hukum di India yang mengizinkan. Dia juga menyoroti bahwa jika permohonan ini dikabulkan, itu bisa menciptakan pemikiran berbahaya bagi masyarakat.
Permintaan aneh ini pun sampai dimuat di media karena Ethan adalah legenda sulap dunia, sehingga gosip pun menyebar dengan begitu cepat. Sophia yang mengetahui hal itu pun marah, tetapi dia tetap mengontrol emosinya. Di situ Ethan minta maaf karena sudah banyak berhutang pada Sophia dibanding orang lain. Sophia mengatakan jika Ethan tidak berhutang padanya, dia hanya seorang perawat yang melayani Ethan dengan sepenuh hati, seperti menyuapi makanan, menggantikan makanan, menyiapkannya obat dan lain sebagainya. Lalu jika dia membutuhkan sesuatu yang lain, maka dia siap dipanggil dengan cara bersiul. Tuh, I'm just a whistle away. Sophia. Untuk apa selama 14 tahun dia merawatnya? Tahu begini Sophia akan mengundurkan diri dari awal. Lalu tidak lama Sophia dikejutkan dengan datangnya seorang pemuda di rumah Ethan. Sophia pun langsung memarahi dua pelayan rumah yang membiarkan orang asing masuk tanpa izin darinya. Pemuda ini mengaku bernama Omar Siddiq, seorang produser radio yang datang untuk bekerja dengan Ethan. Tetapi Sophia dengan tegas menolak dan tidak membutuhkan seorang produser. Sebelum lanjut karena Ethan terus memanggilnya, Sophia pun melarang Omar agar tidak beranjak pergi dari sini. Sophia! Here. Kemudian Ethan meminta Sophia agar memberikan obat, tetapi Omar yang disuruh menunggu malah datang menghampiri. Di situ Ethan marah melihat ekspresi Omar. Dia pun bertanya apakah baru pertama kali melihat tunadaksa sepertinya. Ethan pun tahu apa yang ada di pikiran pemuda ini. Dia pun disuruh mengaku jika tidak dia akan marah. Di situ Omar pun minta maaf dan Ethan diminta tidak tersinggung. Lalu Omar pun mengatakan bagaimana jika hidung Ethan gatal dan bagaimana cara dia menggaruknya. Mendengar itu Ethan pun hanya tersenyum dan Sophia pun mengusirnya. Setelah itu Ethan pun membenarkan kata-kata Omar dan menyuruh Sophia menggaruki hidungnya. Di malam harinya Sophia yang sedang di dapur bersama dua pelayan melihat berita Ethan yang viral. Katanya Ethan adalah sosok pesulap jenius dan hebat pada masanya. Tetapi sebuah insiden kecelakaan saat pertunjukan membuatnya tidak berdaya selama 14 tahun ini. Segala upaya telah dilakukan dari operasi, terapi dan sebagainya. Sejak Ethan menjalani hari-hari tanpa bisa berjalan dan hanya bisa berbicara, dia telah membuat buku berjudul Learning to Fly. Sesuai judulnya, buku ini memiliki makna simbolis. Meskipun tubuhnya tidak bisa bergerak, pikiran dan semangatnya tetap bebas seperti burung yang terbang. Dan pengalaman hidup Ethan telah menginspirasi banyak penyandang tunadaksa dan orang-orang yang menghadapi kesulitan dalam hidup mereka. Tetapi pengacara mengatakan semua tayangan tadi dianggap tidak berarti apa-apa karena dia mengatakan jika Ethan adalah orang munafik yang ingin berlari dari masalah-masalahnya. Melihat sendiri berita itu, Ethan tertawa dengan penuh kekecewaan. Ditawari makan pun tidak mau. Malah dia menyuruh Sophia membanting vas bunga yang ada di meja sebagai bentuk pelampiasan kemarahannya. Dan jelas Sophia tidak akan menyanggupi permintaan itu. Di situ Ethan tidak terkendali dan emosi karena dunia tidak mengetahui apa yang dia alami. Karena terus marah-marah dan tidak mau diberi obat, terpaksa Sophia pun memberikan suntikan agar Ethan tidur tenang. Setelah ditenangkan, Sophia sangat tahu bagaimana perasaannya. Dia pun mewakili emosinya dengan memecahkan vas bunga tanpa membangunkannya. Esok paginya Omar dikejutkan dengan datangnya Sophia. Rupanya semalaman Omar tidak pulang, malah nginap di rumah ini. Di situ Sophia mengancamnya supaya cepat pergi, jika tidak dia akan melaporkannya ke polisi. Mendengar itu Omar balik mengancam akan berbuat nekat. Dan bisa kita lihat Omar pun menunjukkan trik sulapnya. Setelah itu dia dibawa ke hadapan Ethan. Dan dia kecewa karena Omar sudah berbohong mengaku sebagai produser radio. Padahal Omar ingin belajar sulap. Sophia pun disuruh segera melapor polisi. Tetapi Omar langsung mengatakan jika pada tahun 91 saat pertunjukan Ethan, ada seorang anak kecil yang meminta tanda tangannya. Saat itu juga Ethan mendapatkan penghargaan Merlin atau Raja Pesulap. Dan jika Ethan ingat anak kecil itu adalah Omar, bahkan Omar masih menyimpan bukti tanda tangan itu sampai saat ini. Intinya Omar datang ke sini ingin belajar banyak ilmu sulap darinya. Dikira bakal menolak, tetapi Ethan malah menanyai apakah Omar sudah punya pacar atau belum. Anggap saja Ethan setuju mengajarinya sulap. Dengan syarat suatu saat nanti jika dia memilih sulap atau pacarnya, Omar akan memilih siapa. Di situ Omar mengatakan jika dia akan meninggalkan sulap dan memilih pacarnya karena cinta di atas segalanya. Omar pun disumpah agar tidak memberitahu rahasianya kepada orang lain. Dan semua ilmu sulap ada di dalam sebuah buku. Jelas Omar bahagia sampai-sampai dia ingin memeluk Ethan.
tetapi dia pun menolak, sehingga dia pun malah memeluk Sophia. Sophia pun heran kenapa Ethan mau begitu saja memberikan ilmu gratis kepada orang asing. Ethan pun mengatakan di hidupnya yang sekarang hanya itulah yang tersisa. Dia pun ingin mewariskan sulapnya bagi dunia. Dan di situ Ethan malah membayangkan sesuatu bersama Sophia dan Sophia juga membalasnya. Oh, do you like that, sir? Scene pun kembali ke masa lalu. Saat itu Ethan menunjukkan aksi sulapnya yang memukau dengan dibantu asistennya yang bernama Estella. Dia mampu terbang dengan lilin menyala dan tidak padam saat berada di dalam air. Setelah membayangkan masa lalu, tiba-tiba Ethan didatangi Omar. Dia datang dan siap membantu jika Ethan butuh sesuatu. Mendengar itu, Ethan senang dan menyuruh Omar agar membalikan bantalnya. Tetapi karena tidak terbiasa malah jadi seperti ini. Sophia! Mendengar Omar teriak-teriak, segera Sophia pun datang untuk menolong. Di situ Omar minta maaf karena kesalahannya dan berjanji tidak akan terulang lagi. Alih-alih khawatir, Ethan malah senang karena saat jatuh tadi, dia bisa melihat isi dari rok yang Sophia pakai. Di kemudian hari Devyani datang dan dia menanyakan apakah Ethan masih memikirkan permohonan itu. Jelas sepanjang waktu Ethan masih memikirkannya. Setelah gagal dan tidak disetujui pengadilan, Devyani menyarankan agar Ethan melakukan penggalangan suara melalui siaran radionya. Devyani ingin Ethan berbicara langsung kepada pendengarnya agar mereka memahami alasan dibalik permohonannya. Dengan menyampaikan isi hatinya melalui siaran radio, Ethan bisa mendapatkan simpati dari masyarakat yang mungkin bisa membantu dalam proses hukum. Jelas Sophia keberatan dengan pernyataan tersebut. Meskipun ia tidak pernah secara langsung mengungkapkan perasaannya, ternyata Sophia sangat mencintai Ethan. Sophia selalu merawat Ethan dengan penuh dedikasi selama 14 tahun. Sophia melihat Devyani sebagai seseorang yang seharusnya mencegah Ethan menyerah, bukan justru membantu mempercepat kepergiannya dengan cara hukum. Sebagai sahabat Ethan sejak lama, dalam lubuk hati paling dalam dia sama sekali tidak mendukung Ethan melakukan ini. Dia memahami bahwa Ethan telah menderita selama 14 tahun terpenjara di kamarnya sendiri. Sebagai orang yang selalu ada di sisinya, dia tahu bahwa Ethan bukan hanya menghadapi keterbatasan fisik, tetapi juga rasa sakit yang mendalam. Baginya Ethan berhak menentukan nasibnya sendiri. Dan sebagai pengacara yang rasional, Devyani tahu bahwa tidak ada pengobatan yang bisa menyembuhkannya. Dan asal Sophia tahu keinginan Ethan atas permohonan itu tidak akan pernah berhenti. See to it that he gets what he wants. Saat berduaan, Ethan bahagia dan merasa punya teman. Di situ Omar pun meminta Ethan menceritakan trik sulap pertamanya. Kala itu Ethan masih umur 7 tahun dan dia sudah ditinggalkan ayahnya. Ibunya mencari uang dengan bernyanyi di sebuah klub malam. Tetapi saat itu para pengunjung merasa bosan dengan penampilannya, sehingga si ibu pun merasa sedih, dan otomatis malam itu ibunya tidak akan dapat uang. Dari situlah Ethan kecil mengaku dirinya adalah pesulap. Entah dari mana ilmu itu dia dapat, tetapi si ibu terhibur ketika Ethan dapat mengeluarkan ratusan koin dalam tubuhnya. Hingga ibunya pun tersenyum dan itulah trik sulap pertamanya. Ethan kemudian melatih Omar, tetapi jelas trik sulap tidak semudah yang dia pikirkan. Di situ Omar pun frustasi, tetapi kuncinya adalah dengan semua amarahnya, maka emosi itu akan menjadi kekuatan. Bila gagal, Omar harus berdiri dan mencoba lagi, begitu dan seterusnya sampai Omar benar-benar marah dan dia bisa melakukannya. Dan apa yang dilakukan Sophia adalah sebuah tepuk tangan yang dirindukan oleh Ethan. Singkat waktu Ethan pun kembali siaran radio. Penelpon pertama rupanya itu adalah Omar. Padahal Omar bisa mengatakannya secara langsung, tetapi dia tahu ini tidaklah mudah, takut kalau perkataannya akan menyinggung. Dia pun sangat tidak membenarkan tindakan Ethan. Omar sudah diberi ilmu sulap darinya. Baginya Ethan sudah seperti ayah dan sahabat, lalu tentunya Omar ingin Ethan tetap hidup. Kemudian penelpon kedua adalah Tunadaksa sepertinya. Mereka sangat menyukai acara Ethan dan juga menyayanginya. Bahkan mereka ingin Ethan menjadi ketua di organisasi Tunadaksa seluruh India. Tetapi Ethan menolak tawaran itu, karena ini bukan tentang Tunadaksa melainkan keinginan pribadinya.
Mereka pun sangat paham dengan apa yang dirasakan Ethan dan jelas mereka tidak mendukung usahanya. Seorang kepala sekolah juga kecewa karena melalui buku-buku yang dibuat Ethan, buku itu pun sudah menjadi motivasi bagi murid-muridnya. Dan tindakan Ethan akan menghasut orang-orang putus harapan berbuat hal yang sama. Dia pun dengan tegas mengatakan jika Ethan hanyalah seorang pengecut. Di situ Ethan pun emosi menganggap mereka tidak mengerti dengan perasaannya. Begitu juga Sophia yang meminta Ethan mengakhiri semua ini. Kemudian penelpon terakhir seorang wanita bernama Estella. Dan jika kita ingat dia adalah asisten sulap pribadinya di masa lalu. Estella tahu kejadian di masa lalu yang membuat Ethan sekarang seperti ini. Dia juga ingat sejak peristiwa itu Estella yang mencintai Ethan malah disuruh pergi dan mencari orang lain agar hidupnya bahagia. Setelah itu Estella diminta menjauhi dan melupakannya dan dia pun melakukannya. Tetapi setelah tahu permohonan Ethan, Estella kembali muncul dan Ethan tahu jika dia masih mencintainya. Tetapi ini bukan masalah pribadi Estella atau Ethan. Ini adalah siaran radio dan meminta pendapat darinya. Dan tanpa keraguan Estella menjadi orang pertama yang setuju dengan apa yang dilakukan oleh Ethan. Ini adalah satu suara yang sangat berharga bagi Ethan dari semua suara yang mengatakan tidak. Lalu film pun kilas balik ke masa lalu saat Ethan dan Estella melakukan pertunjukan sulap bersama. Kemudian berita kembali memperdebatkan permohonan Ethan. Dan menurut Devyani ini adalah saatnya untuk kembali meyakinkan hakim dan dia yakin hakim akan mendengarkan suaranya. Tetapi kali ini dia tidak akan sendiri karena dia akan membawa juga Ethan. Dengan penampilan berbeda dia pun berganti pakaian. Akhirnya Ethan menghirup udara segar setelah bertahun-tahun tidak pernah melihat dunia luar. Ditemani Sophia dia melihat pemandangan indah kota dan suasana pedesaan. Dan bukankah ini karunia dan anugerah dari Yang Maha Kuasa? Setiap penderitaan memiliki makna dan harus dijalani dengan kesabaran serta iman. Dengan senyuman khasnya, Ethan berkata bahwa Tuhan telah memberinya kekuatan untuk hidup selama ini. Dan sekarang dia hanya meminta izin untuk pergi dengan damai. Sesampainya di pengadilan banyak sekali wartawan yang mengikuti perkembangan kasus ini. Lalu saat di dalam Devyani menyampaikan tujuannya, dia membawa Ethan ke sini supaya hakim tahu jika selama 14 tahun terakhir dia tidak pernah keluar rumah sama sekali. Untuk itu hakim diminta mendengar secara langsung apa yang ingin Ethan sampaikan. Namun jaksa keberatan karena Ethan malah hadir padahal sudah ada perwakilannya yaitu Devyani. Menurutnya ini akan menimbulkan drama emosional yang bisa mempengaruhi pikiran semua orang. Sedangkan Sophia minta izin karena berani bicara bukan pada tempatnya. Dia mengatakan jika Ethan sudah menderita selama 14 tahun dan hanya 2 menit saja Ethan dilarang berbicara. Apakah hakim dan jaksa harus menunggu 14 tahun lagi supaya Ethan diizinkan untuk bicara? Tetapi hakim marah karena Sophia tidak ditunjuk sebagai saksi dan beraninya dia bicara di sini. Di situ hakim mengerti apa yang dirasakan oleh Sophia. Dia memberikan pengertian karena keputusan ini harus dilakukan dengan bijaksana. Karena permohonan ini dianggap sebuah kasus istimewa. Sidang selanjutnya pun akan digelar secara tertutup di rumah Ethan sendiri. Setelah melihat suasana pantai, Sophia mengajak Ethan ke klub malam berharap Ethan bisa terhibur. Jelas dia pun menjadi tontonan orang-orang karena Ethan adalah sosok yang dikenal masyarakat banyak. Lalu bisa kita lihat kelakuan Sophia yang tidak malu menari-nari demi membuat Ethan bahagia. Singkat waktu saat tertidur, Ethan bisa merasakan kelembutan tangan dari seorang ibu. Dia pun senang karena ibunya datang dan Ethan sangat merindukannya. Seorang ibu pun selalu berdoa berharap ada keajaiban datang. Dan di sepanjang film ini teman-teman pasti bertanya-tanya kenapa selama ini ibunya tidak bersama Ethan. Faktanya Ethan sendiri yang memaksa ibunya pergi. Alasannya karena Ethan tidak ingin ibunya menghabiskan sisa hidupnya merawat dirinya dalam kondisi yang tidak berdaya.
Dia tidak ingin melihat ibunya melihat penderitaannya dan merasa terbebani olehnya dan ingin melindungi perasaan sang ibu. Ethan menyadari bahwa seorang ibu akan selalu merasakan sakit melihat anaknya menderita. Dengan menjaga jarak, dia berharap ibunya tidak harus menyaksikan penderitaannya setiap hari. Singkat waktu sidang pun kembali dilanjutkan di rumah Ethan. Dan untuk pertama kalinya di situasi langka sidang dilakukan di rumah penggugat. Lalu hakim meminta semua yang hadir mengikuti tata krama yang berlaku. Depiani pun memulai dengan menghadirkan Dr. Nayak sebagai saksinya. Dr. Nayak mengatakan kondisi Ethan yang semakin memburuk dan kemungkinan tidak dapat sembuh. Hanya mukjizat yang dapat menyembuhkannya. Itu pun mungkin ada satu dari sejuta kasus yang menimpa orang seperti Ethan. Sebagai dokter, dia sudah disumpah untuk menyelamatkan setiap nyawa dan jelas tidak setuju dengan keputusannya. Dan jaksa pun menegaskan kalau banyak orang di luar sana menderita, kenapa mereka tidak mengajukan diri seperti yang dilakukan oleh Ethan. Di situ Depiani pun membela. Dia menekankan bahwa Ethan telah hidup dalam penderitaan selama 14 tahun tanpa harapan sembuh. Dia berargumen bahwa setiap manusia berhak menentukan kualitas hidupnya. Meskipun Ethan tetap berkarya sebagai penyiar radio, itu tidak menghilangkan rasa sakit dan keterbatasan fisiknya. Saksi berikutnya adalah Sophia. Sebagai seorang perawat, menurut jaksa dia terlalu cantik. Pasti ada tujuan lain di balik semua ini. 14 tahun rela meninggalkan keluarga demi merawat Ethan. Dan apalagi kalau bukan karena uang. Sophia pasti ingin segera menyingkirkan Ethan lalu menikmati semua kekayaannya. फायदा भी उठाना चाहती है मतलब तो उनकी इस सफरिंग को खत्म करने के लिए आप तो उनकी Mendengar tuduhan itu, Sophia yang selama ini selalu tenang dan kuat akhirnya meledak dalam kemarahan dan emosi. Dengan suara gemetar tetapi penuh keteguhan, dia berkata bahwa cinta tidak bisa diukur dengan uang. Dia mengungkapkan bahwa merawat Ethan bukan sekedar pekerjaan, tetapi pengabdian dan bentuk cinta yang tulus. Begitupun dengan Depiani yang tidak terima dengan tuduhan jaksa. Dia segera menunjukkan laporan keuangannya. Di situ terungkap jika Ethan sudah lama tidak menghasilkan uang besar. Sejak kecelakaannya, Ethan tidak lagi memiliki pemasukan besar seperti saat ia masih menjadi pesulap terkenal. Laporan keuangan membuktikan bahwa hidupnya sudah penuh keterbatasan, baik secara fisik maupun finansial. Depiani menunjukkan bahwa Sophia tetap merawat Ethan dengan penuh dedikasi, bahkan saat keuangan Ethan mulai menurun. Jika Sophia hanya mengejar uang, dia pun bisa saja meninggalkan Ethan sejak lama, tetapi dia tetap setia berada di sisinya selama 14 tahun. She's been more than a nurse to him. Saksi selanjutnya pun adalah Omar. Katanya Ethan adalah sosok guru sulap yang jenius. Ketika marah, Ethan akan menghukumnya dengan memerintah memecahkan vas bunga atau berdiri semalaman di luar kehujanan sambil belajar sulap. Dan baginya tindakan itu adalah pelajaran bagi Omar sehingga sekarang dia menguasai ilmu-ilmu yang telah diajarkan. Dari penjelasan tersebut, jaksa menyimpulkan kalau Ethan secara mental tidak sehat karena memerintah memecahkan vas bunga lalu menghukum Omar semalaman. Dan jaksa menilai Ethan telah depresi. Ini adalah tipuan atas keyakinan dirinya sendiri. Jaksa kemudian mencoba mengguncang persidangan dengan bertanya kepada ibu Ethan. Sebagai seorang ibu, bagaimana mungkin mendukung dan anaknya sendiri? Meskipun terguncang dan emosional, ia tetap berbicara dengan penuh keteguhan. Matanya penuh air mata, tetapi dia tidak ragu untuk menjawab. Dia mengatakan bahwa tidak ada ibu yang ingin kehilangan anaknya. Tetapi sebagai seorang ibu, dia juga tidak bisa menutup mata terhadap penderitaan Ethan. Dia lebih memilih melepaskannya dengan damai daripada melihatnya terus hidup dalam kesakitan. Suaranya bergetar saat dia mengatakan, "Aku telah kehilangan anakku 14 tahun yang lalu. Yang tersisa sekarang hanyalah penderitaannya." Ucapannya pun membuat ruang sidang terdiam. Bahkan hakim dan orang-orang di pengadilan pun terharu. Setelah itu hakim pun bertanya apakah ada yang ingin Ethan sampaikan, dan jika diizinkan Ethan ingin menunjukkan sebuah trik sulap di sini. Setelah diizinkan, Omar ditugaskan membawa sebuah peti kosong, dan trik ini dibutuhkan sukarelawan yang harus masuk ke dalam kotak dan akan dikunci selama 1 menit, hingga ditunjuklah jaksa untuk melakukannya. Dia yang dulunya seorang pesulap hebat melakukan sebuah demonstrasi trik sulap di hadapan hakim dan semua orang di pengadilan. Dia pun menggunakan teknik ilusi untuk menciptakan sensasi kehilangan kendali pada jaksa. Jaksa pun panik dan berusaha melepaskan diri. Tetapi Ethan tetap tenang dan akhirnya mengembalikan keadaan seperti semula. Mr. Mascarenhas,
Dengan cara ini, Ethan ingin membuat jaksa memahami bagaimana rasanya hidup dalam kondisi tanpa kendali, tanpa kebebasan dan terus-menerus terperangkap. Apa yang dialami jaksa selama beberapa detik adalah perasaan yang dirasakan Ethan selama 14 tahun, di mana dia harus bergantung pada orang lain untuk segala hal. Dengan trik ini, Ethan seperti menunjukkan bagaimana hukum dan masyarakat telah memenjarakan dirinya. Jaksa pun terkejut dan terhina, tetapi tidak bisa membantah bahwa dia baru saja merasakan sendiri apa yang dialami Ethan setiap hari. Adegan ini menjadi momen puncak dalam persidangan, di mana Ethan tidak hanya membela dirinya dengan kata-kata, tetapi juga dengan pengalaman nyata yang dirasakan oleh lawannya. Your Honor. Singkat waktu, hujan pun turun, dan hujan ini malah membuat atap bocor sehingga jatuh tepat di pipinya. Tetapi Ethan sangat bahagia dan menikmatinya. You wanna play? Huh? Boom! Boom! Down. But I forgot my... Namun karena terus-menerus membasahi, dia pun teriak minta tolong pada Omar. Tapi si Omar ini malah tertidur pulas. Karena ibunya masih ada di sini, dia pun mencoba memanggilnya. Tetapi bisa kita lihat si ibu terdiam mematung, sedangkan Sophia tidur bersama para pelayan lain. Di pagi harinya, Sophia terkejut melihat kondisi kasur yang sangat basah dan Ethan yang menggigil kedinginan. Dengan perasaan cemas, Sophia pun langsung memanggil Omar. Dan dia yang datang langsung disalahkan karena teledor tidak mengeceknya tadi malam. Namun Ethan di situ tetap santai dan meminta Omar memanggil ibunya supaya sarapan bersama. Lalu alangkah terkejutnya Omar karena rupanya ibu Ethan sudah tiada. Di situ Ethan merasakan kesedihan yang mendalam, tetapi dia juga berusaha untuk tetap tegar. Meskipun Ethan sebelumnya ingin menjaga jarak dari ibunya agar tidak menyakitinya lebih jauh. Tetapi saat ibunya benar-benar pergi, dia pun merasakan kehampaan. Bagi Ethan, ibunya adalah satu-satunya orang yang telah mencintainya sejak lahir tanpa syarat. Dan sekarang dia merasa benar-benar sendirian. Dia tidak pernah ingin menyakiti ibunya. Kepergian ibunya membuat Ethan semakin yakin bahwa dia harus pergi dengan damai. Dia merasa bahwa dengan ibunya tidak lagi berada di sisinya, tidak ada lagi yang menahannya di dunia ini selain Sophia. Kembali ke kegiatan Ethan menjadi penyiar radio. Dia mengingatkan ke semua pendengar jika hidup ini sangat singkat. Tidak lama penelpon pertama turut berbelasungkawa atas kepergian sang ibu, seorang pria asing, dan dari suaranya Ethan sangat mengenalinya. Dan pria ini bernama Yasir Siddiq. Yasir Siddiq. Dia adalah teman sekaligus pesaingnya saat dulu di dunia sulap. Dan Ethan memujinya agar pendengar semua tahu jika Yasir adalah pesulap terhebat yang pernah ada. Tetapi Yasir merasa malu bahwa nyatanya Ethanlah satu-satunya pesulap yang benar-benar terbaik. Di situ mengetahui kondisi Ethan, Yasir pun minta maaf sedalam-dalamnya atas kejadian dahulu. Film pun kembali ke masa lalu saat Ethan melakukan pertunjukan. Salah satu trik andalannya adalah meniupkan lilin lalu membawanya terbang. Tetapi Yasir yang saat itu iri dengan semua pencapaiannya menyuruh seseorang agar menggagalkan aksinya. Dan di setiap pertunjukan sulap pasti ada trik rahasia dan Yasir pun mengetahuinya. Sehingga melalui orang suruhan, Yasir sengaja mencelakainya sehingga sebuah insiden membuat Ethan cedera cukup parah. Jelas fakta ini pun didengar ribuan penggemar Ethan. Dan Yasir yang pasrah mengakui kejahatan di masa lalu yang telah menghilangkan kendali tubuh Ethan selama 14 tahun ini. Dia pun sangat menyesal dan siap dihukum seberat-beratnya. Setelah itu Omar menunjukkan poster karena tidak lama lagi dia akan melakukan pertunjukan pertamanya. Dia pun sangat senang karena sudah diajari banyak hal. Omar pun berterima kasih karena dia harus pergi. Dan dia pun akan selalu merindukan gurunya itu. Tetapi ada satu pengakuan yang akan dia ungkapkan. Namun sebelum Omar mengatakannya, Ethan seorang pesulap jenius lebih tahu apa rahasia di balik semua ini. Dan faktanya Ethan tahu kalau Omar adalah putra dari Yasir Siddiq, orang yang telah mengkhianatinya. Yasir Siddiqi ka beta. Dia pun sangat terkejut karena Ethan sudah mengetahuinya. Tetapi dia heran meskipun tahu kenapa Ethan tetap mau mengajarinya. Ethan pun menjawab apalagi yang dia miliki sekarang di dunia ini. Setelah pengkhianatan Yasir, mungkin Omar tidak akan seburuk ayahnya. Dengan cara ini Ethan memastikan bahwa keajaiban dan keindahan seni sulap tidak mati bersamanya.
Walaupun hidupnya penuh penderitaan, Ethan tetap bisa memberikan sesuatu yang berharga kepada dunia. Esok harinya Sophia terkejut ketika melihat pria yang sudah berdiri menatap Ethan, yang rupanya dia adalah mantan suami Sophia. Ternyata bertahun-tahun Sophia meninggalkannya karena perlakuannya yang sangat kasar. Dia pun tidak percaya Sophia meninggalkannya hanya demi Ethan yang berbaring tidak berdaya. Dan secara paksa mantan suaminya membawa Sophia pergi. Di situ Ethan mungkin merasa bahwa dia adalah alasan Sophia mengalami ini. Jika saja Sophia tidak merawatnya selama bertahun-tahun, mungkin dia tidak harus menghadapi kekerasan dari suaminya. Melihat kondisi Ethan dan rumah yang berantakan, Dokter Nayak akan memindahkannya ke rumah sakit. Karena di rumah ini sudah tidak ada siapa-siapa lagi yang akan mengurusnya. Dia juga diminta tidak perlu mengkhawatirkan Sophia karena dia adalah wanita pejuang tangguh yang bisa mengurus hidupnya sendiri. Tidak lama berita muncul yang memberitakan keputusan pengadilan tentang permohonan Ethan. Hakim pun membacakan putusan secara terbuka. Jika permohonan Ethan ditolak, meskipun penderitaan Ethan diakui, Ethan tidak memiliki pilihan lain secara hukum selain melanjutkan hidupnya. Therefore, करती हुई हालत और इस Dan sebelum dibawa ke rumah sakit, ternyata Sophia kembali datang. Dia tetap teguh dengan pendiriannya yang akan selalu di sisinya, meskipun bisa kita lihat kondisinya sendiri pun berantakan. Kemudian Sophia to the point bisa membantu keinginan Ethan untuk mendengar itu. Jelas Ethan sendiri terkejut, karena tanpa undang-undang yang sah, itu jelas akan melanggar hukum. Tetapi Sophia tidak peduli dengan konsekuensinya. Dia mencintainya dengan tulus dan ingin mengakhiri penderitaannya. Dia juga memahami bahwa hidup Ethan bukan hanya tentang bertahan, tetapi tentang memiliki kendali atas nasibnya sendiri. Dan sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada seseorang yang telah memberinya makna dalam hidup. Sebelum itu Ethan menanyakan kembali apakah benar Sophia sangat mencintainya. Jika benar Ethan ingin menikah saat ini juga dengan Sophia. Mendengar itu Sophia pun bahagia sekaligus sedih. Dan dia pun siap menjadi suami Ethan. Singkat cerita, Ethan mengadakan pesta di rumah dengan kerabat serta orang-orang yang selalu mendukungnya. Ini adalah momen emosional di mana dia merayakan hidupnya sekaligus berpamitan dengan mereka yang dia cintai. Di situ dia memberikan pesan-pesan terakhirnya kepada semua orang yang telah hadir. Dia mengucapkan terima kasih kepada Sophia yang telah merawatnya dengan penuh kasih sayang. Dan juga mengumumkan kalau sekarang Sophia resmi menjadi istrinya walau hanya satu malam. Dia tidak akan berterima kasih kepadanya, karena kata terima kasih tidak akan cukup untuk semua kebaikan Sophia. Dia juga berterima kasih kepada Depiani dan para sahabatnya yang selalu mendukungnya. Begitu juga kepada Omar yang diberikan gelar Merlin olehnya. Dia percaya Omar akan menjadi pesulap terbaik dunia. Dia pun mengatakan bahwa cinta dan persahabatan adalah hadiah terbesar dalam hidup. Dia meminta semua orang untuk tertawa dan menikmati malam ini, karena dia ingin perpisahannya penuh dengan kebahagiaan, bukan kesedihan. Ethan tidak ingin orang-orang menangisi kepergiannya. Dia meminta mereka untuk mengingatnya sebagai pesulap, sebagai teman dan sebagai seseorang yang selalu berusaha membuat orang lain tersenyum. Di malam ini semua orang tertawa, menangis dan merayakan kehidupan Ethan, memberikan kesan bahwa dia telah meninggalkan dunia ini dengan penuh kebahagiaan dan tanpa penyesalan. Dan Ethan pun pergi dengan damai. Film ini mengajarkan banyak hikmah tentang kehidupan, cinta, kebebasan, dan keberanian menghadapi penderitaan. Film ini juga mengajarkan bahwa hidup tidak selalu tentang seberapa lama kita hidup, tetapi seberapa bermakna kita menjalaninya. Ini menjadi pengingat bahwa kebahagiaan tidak datang dari kesempurnaan fisik atau materi, tetapi dari bagaimana kita menerima hidup dengan ikhlas dan bahagia. Lalu sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.